Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Muhammad Misbahul Ulum dan Muhammad Ridwan. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah teori sosiologi tentang birokrasi menurut Mark Weber. Birokrasi itu berasal dari kata bureaucratie yang berasal dari bahasa Prancis. Terdiri dari kata bureau yang artinya meja tulis dan kratein yang artinya kekuasaan. Jadi secara terminologi, birokrasi adalah kekuasaan berada pada orang-orang di belakang meja atau kekuasaan yang dijatakan oleh para pejabat atau birokrat. Pejabat atau birokrat di sini adalah orang-orang yang menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan di dalam suatu organisasi. Birokrasi menurut Mark Weber. Weber memusatkan perhatian pada pertanyaan, mengapa orang merasa wajib untuk mematuhi perintah? Fokus ini merupakan salah satu bagian dari penekanan Weber terhadap organisasi kemasyarakatan sebagai keseluruhan dan peranan negara pada khususnya. Ia mengatakan bahwa kepercayaan bawahan terhadap legitimasi akan menghasilkan kestabilan pola kepanduan dan perbedaan sumber perintah dalam sistem organisasi. Ada 3 tipe ideal dalam otoritas Mark Weber. Yang pertama adalah otoritas tradisional. Otoritas tradisional meletakkan dasar-dasar legitimasi pada pola pengawasan bagaimana diberlakukan di masa lampau dan yang kini masih berlaku. Yang kedua, otoritas karismatik. Otoritas ini timbul karena penghambaan pada individu yang memiliki hal-hal yang tidak biasa. Individu yang dipatuhi tersebut misalnya mempunyai sikap heroik, ciri, dan sifat pribadi lainnya yang amat menonjol. Pemimpin seperti selalu dipatuhi oleh para pengikutnya yang dipandang dapat memimpin ke arah pencapaian tujuan. Para pengikut mematuhinya karena penghambaan diri, bukan karena hukum yang memaksa untuk patuh. Yang ketiga, otoritas legal rasional. Otoritas ini didasarkan atas aturan yang bersifat tidak pribadi, impersonal yang ditetapkan secara legal. Kesetiaan atau kepatuhan adalah manakala seseorang melaksanakan otoritas kantornya hanya dengan loyalitas formal dan pimpinannya dan hanya dalam jangkauan otoritas kantornya. Otoritas legal rasional memang didasarkan atas aturan-aturan yang pasti. Aturan bisa saja terdapat perubahan untuk dapat mengikuti perubahan yang terjadi di dalam lingkungannya secara sistematis dan mengandung perkiraan masa mendatang. Berikutnya ada 8 karakteristik struktur organisasi birokrasi menurut Weber. Yang pertama ada aturan-aturan yang disahkan, regulasi dan prosedur yang distandarkan, dan arah tindakan anggota organisasi dalam pencapaian tugas organisasi. Weber menggambarkan pengembangan rangkaian kaidah dan panduan spesifik untuk merencanakan tugas dan aktivitas organisasi. Yang kedua ada spesialisasi. Peran anggota organisasi memberikan peluang pada divisi pekerja untuk menyederhanakan aktivitas pekerja dalam menyelesaikan tugas yang rumit. Yang ketiga ada hierarki otoritas. Hierarki otoritas organisasi formal dan legitimasi peran kekuasaan anggota organisasi pemegang jabatan secara individu membantu mengarahkan hubungan intrapersonal di antara anggota organisasi guna menyelesaikan tugas-tugas organisasi. Yang keempat ada pekerjaan personil berkualitas didasarkan pada kemampuan teknik yang dimiliki dan kemampuan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan. Kelima, mampu tukar personil dalam peran organisasi yang memungkinkan aktivitas organisasi dapat terselesaikan oleh individu yang berbeda. Mampu tukar ini menekankan pentingnya tugas organisasi yang relatif untuk dibandingkan dengan anggota organisasi tertentu yang melaksanakan tugas-tugasnya. Nomor 6 ada impersonality
dan profesionalisme dalam hubungan intrapersonil di antara anggota organisasi, mengarahkan individu ke dalam kinerja tugas organisasi. Menurut prinsipnya, anggota organisasi harus berkonsentrasi pada tujuan organisasi dan mengutamakan tujuan dan kebutuhan sendiri. Selanjutnya nomor 7, uraian tugas yang terperinci harus diberikan kepada semua anggota organisasi. Pekerja harus mempunyai pemahaman yang jelas tentang keinginan perusahaan dari kinerja yang mereka lakukan. Dan yang terakhir, nomor 8, rasionalitas dan predictability dalam aktivitas organisasi dan pencapaian tujuan organisasi membantu meningkatkan stabilitas organisasi. Menurut prinsip dasarnya, organisasi harus dijalankan dengan kaidah dan panduan pemangkasan yang logis dan bisa diprediksikan. Menurut Weber, jika kedelapan karakteristik di atas diaplikasikan ke dalam birokrasi, maka birokrasi tersebut dapat dikatakan legal rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri birokrasi menurut Max Weber. Ciri-ciri birokrasi menurut Max Weber itu ada 8. Yang pertama yaitu jabatan administratif terorganisasi atau tersusun secara hierarkis. 2. Setiap jabatan yang mempunyai wilayah kompetensinya sendiri. 3. Pegawai negeri ditentukan, tidak dipilih. 4. Pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau kedudukannya. 5. Pekerjaan merupakan karir yang terbatas. Yang 6. Para pejabat tidak memiliki kantor sendiri. Yang ketujuh, para pejabat sebagai subjek untuk mengontrol dan mendisiplinkan. 8. Promosi didasarkan pada pertimbangan kemampuan melebihi rata-rata. Setelah itu, batas kekuasaan menurut Max Weber. Batas kekuasaan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, legalitas suatu peristiwa, keterlibatan orang lain dalam pengambilan suatu keputusan. Yang kedua, pemisahan kekuasaan, pembagian tanggung jawab terhadap fungsi yang sama antara dua badan atau lebih. Yang ketiga, administratif amtir, yaitu dibutuhkan tatkala pemerintah tidak mampu membayar orang-orang untuk mengerjakan tugas birokrasi. Selanjutnya, demokrasi langsung adalah berguna dalam membuat orang bertanggung jawab pada suatu majelis. Dan yang terakhir, presentasi adalah seorang pejabat yang diangkat mewakili para pemilihnya. Setelah itu, dan ada juga di sini akan saya jelaskan kelebihan birokrasi menurut Max Weber. Kelebihan itu juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, akar fokus birokrasi harus dicerna sebagai suatu fenomena sosiologis. 2. Birokrasi adalah salah satu bentuk dari organisasi yang diangkat dari dasar alasan keunggulan teknis, di mana organisasi tersebut memerlukan koordinasi yang ketat karena melibatkan begitu banyak orang dengan keahlian-keahlian yang sangat bercorak ragam. 3. Kecenderungan dalam merumuskan atau mendefinisikan birokrasi, yaitu pendekatan struktural, pendekatan
behavioral atau perilaku, dan pendekatan pencapaian tujuan dari Max Weber. Kelemahan birokrasi Max Weber itu ada 5. Apa saja? Yaitu 1. Menetapkan standar efisien yang dapat dilaksanakan secara fungsional. 2. Terlalu menekan aspek-aspek rasionalitas, impersonalitas, dan hierarki. 3. Kecenderungan birokrat untuk menyelewengkan tujuan-tujuan organisasi. Yang keempat, berlakunya bintang-bintang dalam organisasi. 5. Hierarki otoritas yang formal cenderung kaku. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. 谢谢你，加油！和所有朋友，谢谢你，再见。